Halo teman-teman, sekarang kami grup 2 dari PMR Angkatan 33 SMA Negeri 3 Bandung bakalan ngasih kalian banyak informasi tentang lifestyle new normal loh. Penasaran kan? Ikutin terus ya. Oh iya, sebelum masuk ke videonya, kalian tahu nggak sih apa itu new normal? Jadi, menurut Wikipedia, new normal adalah istilah idiomatik yang digunakan untuk merujuk pada perubahan signifikan dari situasi yang telah muncul baru-baru ini. Definisi new normal ini juga merupakan skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Tapi jangan puas dulu. Kalian pasti penasaran kan, dari mana sih asal-usul new normal? New normal pada awalnya adalah jargon dalam dunia ekonomi dan bisnis. Istilah tersebut mengacu pada pembuatan kebijakan dunia bahwa ekonomi industri akan kembali ke cara terbaru setelah dihantam krisis keuangan pada 2007 hingga 2008. Sejak pandemi COVID-19 merebak ke seluruh dunia, istilah new normal kembali ramai digunakan. New normal dalam konteks pandemi COVID pertama kali disuarakan oleh tim dokter di University of Kansas Health System. Mereka menyatakan pandemi yang sudah menewaskan lebih dari 350.000 jiwa di seluruh dunia per 27 Mei 2020 akan merubah tatanan hidup keseharian manusia. New normal akan membatasi kontak fisik manusia yang sebelumnya adalah. Maka dari itu, untuk mensukseskan tujuan dari new normal ini, kita harus menerapkan beberapa hal agar terhindar dari COVID ya. Kalian udah pada tahu belum? Oke, bakalan aku kasih tahu ya. Saat harus keluar rumah dan kembali lagi ke rumah. Yang pertama, buka alas kaki sebelum masuk ke dalam rumah. Yang kedua, semprotkan disinfektan pada alas kaki maupun peralatan yang kamu gunakan. Yang ketiga, cuci tangan dengan air dan sabun. Yang keempat, lepaskan pakaian yang dikenakan dan segera masukkan ke dalam tempat cucian yang tertutup. Yang kelima, mandi dan berganti pakaian bersih sebelum bersantai atau berkumpul dengan keluarga ya. Nah, kalau kalian menggunakan transportasi umum, agar mudah dalam menjaga kebersihan tangan, jangan lupa bawa selalu hand sanitizer ya. Jangan juga menyentuh wajah dengan tangan yang belum dibersihkan. Selain itu, pastikan kamu membawa botol agar tetap terhidrasi selama perjalanan. Yang paling penting untuk diingat selama berada dalam transportasi umum adalah mengurangi interaksi dan menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan penumpang lain. Bila hal ini enggak memungkinkan, sebaiknya jangan dulu menggunakan transportasi umum ya. Saat bekerja di kantor. Ketika beraktivitas di meja kerja ataupun saat rapat, pastikan jarak antar kursi minimal 1 meter. Bila ada rekan kerja yang duduk dengan jarak kurang dari itu, jangan ragu untuk menegur ya. Begitu juga saat makan siang. Jika sebelumnya kamu terbiasa makan di kantin, sementara ini usahakan untuk selalu membawa bekal dari rumah agar kamu tidak perlu ke tempat yang ramai untuk membeli makanan. Saat berbelanja, batasi menyentuh barang-barang di toko maupun di tempat umum. Setelah menyentuh barang-barang tersebut, jangan menyentuh wajah atau barang-barang pribadi ya. Contohnya tuh tas dan handphone. Tujuannya untuk mengurangi risiko terkontaminasi virus corona. Dan saat pembayaran, usahakan metode pembayarannya itu non-tunai untuk mencegah kontaminasi juga. Namun jika tidak memungkinkan, pastikan untuk langsung mencuci tangan setelah memegang uang ataupun kartu. Saat berbelanja online atau memesan makanan online. Yang pertama, hindari kontak langsung dengan kurir. Bila perlu, kenakan masker ya saat bertransaksi. Yang kedua, usahakan untuk membayar barang belanjaan dengan secara non-tunai untuk meminimalisir interaksi dengan kurir. Yang ketiga,
Sediakan tempat khusus bagi kurir untuk menaruh barang pesananmu, agar kamu tidak langsung perlu bertemu atau bersentuhan dengan kurir ketika menerima barang ya. Yang keempat, buka bungkus paket di luar rumah dan segera buang bungkusnya di tempat sampah atau semprot bungkus paket dengan disinfektan sebelum membawanya masuk ke dalam rumah. Kalau untuk makanan, jangan menyemprotkan disinfektan ya. Cukup buka dan buang bungkusnya, lalu pindahkan makanan ke piring. Jangan makan makanan langsung dari wadahnya. Yang terakhir, setelah membuka kemasan paket atau makanan, langsung cuci tangan dengan air dan sabun ya. Kalau kalian menerapkan hal-hal ini, resiko kalian terpapar virus semakin mengecil loh. Oh iya, selain itu ada juga nih hal-hal yang harus dihindari selama era pandemi, yaitu berkumpul dalam jumlah yang banyak. Dalam menjalankan kondisi new normal ini, pemerintah menghimbau untuk tetap menjaga jarak di tempat umum dan menghindari berkerumun dalam jumlah yang banyak. Hal ini dilakukan tentu saja untuk mencegah agar penularan virus COVID-19 tidak semakin meluas. Yang kedua, meletakkan barang bawaan di kursi atau lantai transportasi umum. Sama seperti halnya makanan minum, meletakkan barang bawaan di kursi atau lantai transportasi umum juga cukup berisiko untuk terpapar percikan atau droplets dari penumpang lain loh. Sangat disarankan ya untuk tetap memegang barang bawaan ketika menaiki transportasi umum dan jangan diletakkan begitu saja di kursi atau di lantai. Yang ketiga, memegang barang-barang yang disentuh oleh banyak orang. Apabila terpaksa untuk menggunakan transportasi umum, hindari memegang pintu, tombol lift, pegangan tangan, atau barang-barang yang disentuh oleh banyak orang. Jika hal tersebut terjadi, maka segeralah mencuci tangan. Namun, apabila tidak memungkinkan menggunakan air dan sabun, kamu dapat menggunakan hand sanitizer dengan kadar alkohol minimal 70%. Dan yang terakhir, makan dan minum di tempat umum. Hal selanjutnya yang harus dihindari jika kamu berada di tempat atau transportasi umum adalah makan dan minum. Hal ini bertujuan untuk menghindari kontaminasi virus COVID-19 menular melalui percikan atau droplets. Untuk itu, sebisa mungkin hindari untuk makan dan minum di tempat umum ya. Namun, jika terpaksa harus makan dan minum di tempat umum, bawalah peralatan makan dan minum sendiri dari rumah ya. Selain hal-hal yang udah aku sebutin tadi, ada juga loh tempat-tempat yang memiliki resiko tinggi yang harus banget kamu hindari. Simak informasi berikut ini ya. Para dokter dan ahli kesehatan mempertimbangkan 5 faktor untuk memutuskan bahwa tempat tersebut seberapa resikonya untuk bisa menularkan virus corona. Kelima faktor itu adalah, yang pertama, di dalam atau di luar ruangan. Yang kedua, kedekatan jarak antar orang. Yang ketiga, waktu paparan. Yang keempat, tingkat kepatuhan. Yang kelima, tingkat resiko pribadi, yaitu manula, ibu hamil, dan orang yang punya penyakit kronis. Kemudian berdasarkan 5 faktor di atas, para ahli kemudian membagi tempat berdasarkan levelnya. Mulai dari level rendah yaitu level 1 hingga level tertinggi yaitu level 9. Semakin tinggi angkanya, semakin beresiko untuk bisa menularkan virus corona. Yang pertama yaitu level 9. Ada bar, klub malam, diskotik, dan pasar. Lalu level 8, antrian prasmanan, stadion, pusat kebugaran, taman hiburan, ibadah secara massal yang tidak diatur sebelumnya. Level 7, olahraga basket dan kolam renang. Di level 6, ada kasino, taman bermain, salon, restoran, dan bioskop. Di level 5, ada pesta makan malam di rumah, pesta barbeque, pesawat terbang, mall, pantai,
dan tempat bowling. Di level 4, ada dokter gigi, berjalan di keramaian, di kantor, ruang tunggu dokter, dan makan di restoran terbuka atau open air. Lalu level 3, belanja bahan makanan di supermarket, berkemah, hotel, bermain golf, dan museum. Di level 2, olahraga jalan kaki, berlari, bersepeda, mengisi bahan bakar tanpa turun dari mobil, membeli di tukang sayur dengan mengenakan masker. Dan level terakhir yaitu level 1, membeli makanan dari restoran dibawa pulang. Di situasi yang lagi begini, lebih baik kita nggak usah berpergian ke tempat-tempat yang udah aku sebutin tadi ya, untuk mengurangi resiko terkena virus corona tentunya. Gitu deh situasi penerapan new normal di Indonesia. Gimana nih tanggapan kalian? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Sekarang, kita udah sampai nih di penghujung video. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kalian semua ya. Mari kita semua berharap segera pandemi ini segera usai dan keadaan kembali normal. Biar aku, kamu, kalian, dan kita semua bisa beraktivitas seperti sedia kala. Sampai jumpa di lain waktu. Salam hangat dari grup 2 PMR Angkatan 33 SMA Negeri 3 Bandung.